子公主们，兵卒差点就亡在你的手上。 Sedangkan di sisi lain di dalam istana suku api, sang raja memerintahkan Pangeran Yanxi untuk menyusun strategi menyerang istana Bila Es. Karena saat ini orang yang menjadi raja di suku Es ialah Pangeran Yikong yang dianggap sebagai anak kandungnya dari hubungan perkawinan silang dengan ibu selir Lianji. Putri Yanda tentunya sangat terkejut mendengarkan ucapan sang ayah, di mana dirinya ingin mengetahui jati diri Pangeran Yikong yang sebenarnya. Karena tak ingin lagi menyimpan rahasia, Pangeran Yanxi menjelaskan hal yang sebenarnya pada Putri Yanda mengenai jati diri asal-usul Pangeran Yikong. Di mana Pangeran Yikong mewarisi dua aliran kekuatan sihir spiritual, yakni es dan api. Sebab itulah alasan sang ayah menyerang istana Bila Es tak lain untuk melebarkan sayap akan kekuasaannya, karena menganggap Pangeran Yikong membuka pintu masuk bagi mereka. Karena masih bingung dengan penjelasan Pangeran Yanxi, Putri Yanda menanyakan langsung pada sang ayah mengenai jati diri Pangeran Yikong. Raja Api mengatakan bahwa Pangeran Yikong ialah anak kandung dirinya yang dibesarkan oleh ibu selir Lianji di dalam istana suku Es. Putri Yanda tentunya tak bisa untuk menerima akan kenyataan tersebut, di mana hatinya selama ini sudah menaruh cinta dan harapan padanya. Karena tak ingin berlama-lama, Raja Api menginstruksikan untuk segera menyerang istana Bila Es saat ini juga. Dan benar saja terlihat suku api meluncurkan serangan anak panahnya yang membuat ibu selir Lianji dan Pangeran Yikong sangat kesal sebab dianggap sangat remeh. Pangeran Yikong yang tak menginginkan suku Es dijajah oleh Raja Api, ia memutar giling serangan anak panah dan menemui Raja Api agar bisa berduel secara langsung. Namun di waktu bersamaan, Putri Yanda datang menghampiri dan menghentikan Pangeran Yikong. Di sana sang Raja Api tertawa bahagia karena bisa melihat anak kandungnya kembali ke dalam istana suku api. Mendengar akan sebutan anak darinya, Pangeran Yikong sangat marah dan mengancam Raja Api dengan mencekik Putri Yanda untuk tak lagi mengatakan hal tersebut di hadapannya kembali. Disinilah Pangeran Yikong menanyakan akan motif penyerangan ke dalam suku Es dengan tiba-tiba pada Raja Api. Raja Api mengatakan bahwa serangan tersebut sebagai peringatan keras agar suku Es tak lagi macam-macam dengan suku api. Serta sang Raja Api meminta pada Pangeran Yikong untuk menyerahkan batu air mata suku Duyung padanya. Karena tak ingin adanya sebuah ancaman di kemudian hari, Pangeran Yikong memberikan batu air mata tersebut pada Raja Api agar tak mengusik kehidupan ibunya dan dirinya di dalam istana suku Es. Namun hal tersebut ditolak oleh Raja Api karena di masa depan dirinya masih membutuhkan bantuan ibu selir dan kekuatan spiritual yang saat ini dimiliki oleh Pangeran Yikong. Pangeran Yikong yang mendengarkan akan perkataan Raja Api tentunya ia menolak dan tak akan menuruti akan perintahnya karena Raja Api sudah mengetahui akan kebusukan ibu selir Lianji. Tentunya ia dengan sangat mudah mengancam Pangeran Yikong dan mendoktrin akan pemikirannya. Sesampainya di dalam istana, Pangeran Yikong memberitahu akan keinginan Raja Api pada sang ibu, yakni menginginkan batu air mata dari darah asli suku Duyung. Jika hal tersebut tak segera dituruti, maka ia tak akan segan-segan untuk mengungkapkan dan membongkar semua rahasia yang mereka miliki pada sang raja suku Es. Ibu selir Lianji tentunya sangat terkejut mendengarkan ancaman Raja Api dan meminta maaf pada Pangeran Yikong karena sebuah tahta yang mereka bangun sama halnya kerajaan di atas pasir yang lambat laun akan terkikis dan runtuh. Tak berselang lama dari kepergian Pangeran Yikong, ibu selir Lianji kembali dihampiri oleh kabut hitam misterius, di mana kabut tersebut memberi wangsit pada ibu selir bahwa kepergian Pangeran Yikong yakni mencari cara agar bisa mendapatkan batu air mata dari darah asli suku Duyung.
Dan benar saja terlihat Pangeran Yikang menghampiri Du Yonglang yang sedang duduk santai bersama Pangeran Kasuo. Karena merasa kebahagiaannya terganggu dengan kedatangan Pangeran Yikang, seketika Du Yonglang melabrak dan mengatakan akan tujuannya mendatangi mereka. Disinilah Pangeran Yikang menanyakan akan rencana pernikahan Pangeran Kasuo dan penjaga bumi Liluwo. Karena tak ingin mengecewakan Pangeran Yikang, Pangeran Kasuo seketika pergi untuk mencari keberadaan Liluwo yang tiba-tiba menghilang dari dalam gua usai menyembuhkan dan memusnahkan roh pedang yang berada di dalam tubuhnya. Karena tak ingin melihat Pangeran Kasuo dalam bahaya, Du Yonglang bergegas untuk mengikutinya dari belakang. Namun hal tersebut dihadang oleh Pangeran Yikang, di mana ia akan membicarakan suatu hal yang penting padanya. Nah, dari sinilah Pangeran Yikang mengungkapkan akan isi hatinya pada Du Yonglang, bahwa ia selama ini secara diam-diam memiliki sebuah rasa cinta padanya. Karena saat ini dirinya menjadi raja, ia berkeinginan mempunyai seorang ratu dalam kehidupannya, yang tak lain mengajak Du Yonglang untuk menikah bersamanya. Du Yonglang yang mendengarkan akan hal tersebut, tentunya ia tak akan sudi menikah dengan dirinya, di mana ia lebih memilih menjadi gadis tua daripada menjalani kehidupan tanpa mempunyai rasa kenyamanan dan kebahagiaan yang hakiki. Sebuah tamparan yang amat syahdu. Baginal seorang lelaki sejati, berani mengungkapkan rasa cinta di hadapan insan yang spesial di dalam hatinya, meskipun hal tersebut amatlah menyakitkan. Seruput kopimu Maze, dan jangan lupa hempaskan asap cigarilos di tanganmu. Ah, mantap. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita diperlihatkan Pangeran Kasuo merenungi akan nasibnya. Yang tak berselang lama datanglah tetua suku pemimpi Xingju menghampiri dirinya. Disinilah Pangeran Kasuo mengatakan padanya untuk membangunkan dirinya dari dalam mimpi buruk yang selama ini ia alami. Tetua Xingju menjawab bahwa kehidupan semua berawal dari sebuah mimpi, dimana jika mimpi dan angan-anganmu indah, maka segeralah untuk digapai. Namun jika dirimu belum mempunyai mimpi, segeralah untuk dirangkai. Disinilah Tetua Xingju kemudian mengajak Pangeran Kasuo untuk menuju di sebuah tempat, karena ada hal misterius yang harus segera dipecahkan. Dan benar saja dalam keheningan malam dengan sepoi-sepoinya angin salju menikam, sampailah Tetua Xingju di sebuah tempat yang dimaksud. Dengan melihat suasana sekitar, Tetua Xingju menemukan seuntai rantai yang terkubur di bongkahan salju, di mana rantai tersebut dari kitab yang pernah ia baca di halaman 100, pernah digunakan untuk mengikat dan menyegel dewa paling terkuat di 3 alam yang mengalami sakit kejiwaan. Tentunya Tetua Xingju khawatir akan lepasnya dewa tersebut yang membuat Pangeran Kasuo tak bisa berkata apapun. Di tempat lain, terlihat Pangeran Yikang memulai rencananya untuk bersandiwara agar identitas aslinya tak dibongkar oleh Raja Api, di mana ia memutuskan untuk mengubah bentuk parasnya menjadi Pangeran Kasuo agar bisa mendapatkan kehormatan yang dimiliki Du Yonglang. Dari sinilah diingatkan kembali bahwa batu air mata suku Duyung yang asli hanya dimiliki oleh Du Yonglang, karena dirinya lah satu-satunya putri Duyung yang belum merasakan akan kenikmatan menikah. Dan benar saja terlihat putri Duyunglah menari-nari indah di bawah pohon sakura yang semerbak wangi untuk memikat hati Pangeran Yikang yang sedang menyamar. Karena hanya dia dan dirinya, tentunya hadirnya orang ketiga yang membuat syahwat semakin membara. Dengan perlahan Du Yonglang mengajak Pangeran Yikang untuk menari bersamanya agar bisa merasakan akan kebahagiaan walaupun hanya sesaat. Disinilah Pangeran Yikang memberikan sebuah hadiah kalung pada Du Yonglang sebagai tanda bahwa ia akan serius untuk menikahi dirinya. Karena tak ingin menyanyiakan momen, Pangeran Yikang menanyakan air mata suku Duyung padanya. Tentunya Du Yonglang tersenyum manja mendengarkan permintaan Pangeran Yikang, dan seketika mengatakan bahwa saat ini dirinya belum mempunyai air mata suku Duyung, dikarenakan ia belum pernah menikmati surga dunia. Karena kepolosannya, Pangeran Yikang tak mengerti akan perkataan gaya bahasa Du Yonglang. Disinilah Du Yonglang menjelaskan dengan bahasa manusia bahwa ketika usai menikah dan melakukan pertemuan malam pertama di atas ranjang, maka ekor putri Duyung miliknya akan menjadi sepasang kaki yang sempurna dan permanen. Karena sebagai gesekan yang lembut dan nikmat, dengan sendirinya air mata suku Duyung akan keluar. Mendengarkan akan hal tersebut, seketika muka Pangeran Yikang datar, yang langsung meninggalkan Du Yonglang sendirian di taman bunga sakura. Di tempat lain,
Tetua Xingju mengajak Pangeran Kasuo untuk menemui sang raja di dalam istana agar mendapatkan penjelasan yang sebenarnya mengenai dewa yang dirantai dan disegel di sebuah pulau. Disinilah sang raja menjelaskan pada mereka lewat buku kuno yang pernah ia baca di halaman 80-100 bahwa dewa tersebut yakni raja terkuat 3 alam yang memimpin dan memerintah di atas suku es dan api, di mana menurut legenda kekuatan spiritual sihirnya jauh melampaui batas dewa-dewa terkuat di masanya. Bahkan jika saat ini jika suku es dan api bergabung untuk menghancurkan dewa tersebut, maka hanya sebuah kekalahan dan kehancuran yang ia dapat. Tentunya Tetua Xingju sangat terkejut mendengarkan penjelasan sang raja mengenai keberadaan akan adanya dewa leluhur terkuat pemimpin suku es dan api, di mana dari hasil penyelidikan yang ia temukan ketika mendeteksi kematian petinggi Suwanta, ia menemukan sihir kuno yang tak pernah ia jumpai sebelumnya, di mana ia menduga bahwa sihir tersebut milik dewa leluhur ataupun keturunan suku yang sudah lama menghilang. Sebab hal itulah sang raja menaruh curiga pada Pangeran Yikong bahwa yang membunuh petinggi Suwanta tak lain ialah dirinya. Sebab di waktu kejadian ibu Sri Lianji terluka, yang secara tiba-tiba petinggi Suwanta juga tewas. Namun Pangeran Kasuo tak mempercayai akan perkataan sang raja dan dianggap hanya asumsi belaka sebelum adanya bukti yang nyata. Karena melihat Du Yonglang menyendiri di Taman Bunga Sakura, tentunya Pangeran Yanxi seketika mempunyai ide jahanam pada Du Yonglang, yang tak lain untuk merampas dan menikmati mahkota miliknya demi mendapatkan batu air mata. Tanpa waktu yang lama rencana jahanam pun dimulai. Disinilah Pangeran Yanxi menutup mata Du Yonglang dan mengembus-ngembuskan hidung karena aroma Du Yonglang yang amat mempesona. Du Yonglang yang tak bisa melihat tentunya ia menganggap bahwa orang di hadapannya ialah Pangeran Kasuo, di mana Du Yonglang mengatakan pada Pangeran Kasuo untuk tak usah terburu-buru karena dirinya akan memberikan apa yang ia miliki tanpa harus memintanya. Mendengarkan akan kesempatan tersebut, Pangeran Yanxi seketika meluncurkan aksi bejatnya untuk mendapatkan air mata suku Duyung dengan cara memberikan kepuasan yang sebenarnya pada Du Yonglang. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran di mana perempuan bukanlah sebuah alat pemuas nafsu, melainkan insan yang mulia untuk dijaga. Namun jika sudah terlanjur gas saja. Dan benar saja Pangeran Yanxi mendapatkan apa yang telah diinginkan oleh sang ayah karena tak ingin Du Yonglang mengetahui aksi bejatnya. Dengan seketika ia meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain terlihat Pangeran Kasuo bertemu dengan penjaga Chun di alam bumi. Disinilah ia menanyakan akan keberadaan Liluo padanya. Namun penjaga Chun tak memberitahu akan keberadaan penjaga bumi Leluo dan menyuruh Pangeran Kasuo untuk berputar balik kembali ke istana suku es. Karena merasa khawatir akan keadaan Liluo, Pangeran Kasuo memutuskan untuk pergi ke hutan kabut salju yang berdekatan dengan gua tempat yang digunakan untuk melakukan ritual pemusnahan roh pedang. Setibanya di sana, Pangeran Kasuo dikejutkan dengan sosok monster haus darah yang akan memakan kelinci salju. Karena merasa terganggu, dengan seketika monster tersebut menyerang Pangeran Kasuo hingga dedel duel. Ketika sadar dalam wujud semula, penjaga bumi Leluo sangat terkejut melihat Pangeran Kasuo sudah terbaring pingsan di sampingnya. Disinilah ia mengira bahwa Pangeran Kasuo telah terbunuh karena perbuatannya. Kasuo. Namun dugaannya salah, di mana ia kembali tersadar dan tersenyum manis di hadapan Pangeran Kasuo. Melihat pengorbanan penjaga bumi Leluo sangat besar bagi kehidupannya, Pangeran Kasuo sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya berulang kali. Karena tak bisa membalas budi akan kebaikan penjaga bumi Leluo, Pangeran Kasuo mengajaknya untuk menjalin hubungan hidup semati satu hati bersamanya. Tentunya penjaga bumi Leluo yang mendengarkan akan hal tersebut seketika sedih karena dirinya saat ini bukanlah manusia, melainkan seekor monster yang mengerikan yang tak bisa untuk menjadi istri baginya. Sebab itulah ia mengasingkan dirinya di dalam hutan agar tak mencelakai banyak orang. Pangeran Kasuo yang mendengarkan akan ucapan Liluo, ia mencobanya untuk menguatkan dan meyakinkan dirinya agar tak menyerah dan putus asa. Meskipun saat ini dirinya seekor monster, namun rasa cinta padanya tak akan tergantikan untuk selamanya. Tak hanya sebatas itu, Pangeran Kasuo berjanji untuk melindungi dimanapun dan kapanpun. Karena sudah merasa lega, Du Yonglang pun beranjak bangkit dengan menggerak-gerakkan kaki permanennya sambil menari dan berputar-putar. Terlihat Du Yonglang sangat riang karena tak akan lama lagi Pangeran Kasuo akan menikahi dirinya. Sebab sudah dibutakan akan cinta. Seketika Du Yonglang memeluk Pangeran Yikong dari belakang, di mana ia mengira bahwa yang ia peluk ialah Pangeran Kasuo. Namun dirinya salah sasaran.
dan menanyakan akan keberadaan Pangeran Kazuo padanya. Pangeran Yikong mengatakan bahwa Pangeran Kazuo usai pergi karena ada suatu hal yang penting di dalam istana. Karena merasa bahagia, Du Yonglang menceritakan akan kebahagiaan yang baru ia alami pada Pangeran Yikong, di mana Pangeran Kazuo usai memberikan sebuah kenyamanan dan kelezatan padanya. Tentunya Pangeran Yikong merasa aneh akan perkataan yang baru saja diucapkan oleh Du Yonglang padanya. Keesokan harinya terlihat Pangeran Yikong dan yang lainnya sedang menyaksikan pertandingan bola salju antara Raja Liu Jian dan penjaga Piang Feng, di mana di antara mereka yang menang akan melawan Pangeran Kazuo. Dan benar saja tak berselang lama, Pangeran Kazuo pun datang menghampiri mereka. Namun Pangeran Kazuo menolak untuk bermain bola salju bersama mereka, di mana tujuan dirinya mendatangi mereka yakni untuk memberitahu bahwa tak akan lama lagi akan melaksanakan pernikahan. Du Yonglang yang mendengarkan akan hal tersebut tentunya sangat bahagia karena bisa memiliki Pangeran Kazuo seutuhnya. Namun mulut berbicara lain, di mana Pangeran Kazuo mengatakan di hadapan mereka bahwa pilihan hatinya untuk mendampingi hidupnya di masa depan tak lain dan tak bukan ialah penjaga bumi Liluo. Di sini Du Yonglang sangat kecewa mendengarkan keputusan Pangeran Kazuo karena perkataan janji yang ia ucapkan ketika di Taman Bunga Sakura hanyalah sebuah kebohongan. Pangeran Kazuo tentunya tak mengerti apa yang telah dibicarakan oleh Du Yonglang serta tak merasa menemui dirinya di dalam taman. Hal itulah yang membuat shock Du Yonglang karena ia sudah memberikan apapun padanya. Karena merasa bersalah, Pangeran Yikong mencoba untuk mengejar Du Yonglang di tepi laut. Di sinilah Du Yonglang merasa tertipu olehnya dan menanyakan pada Pangeran Yikong apakah ia yang melakukan hal tersebut padanya di Taman Bunga Sakura. Karena tak ingin melihat Du Yonglang sedih dan merana, Pangeran Yikong mengorbankan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut demi mendapatkan batu mata air abadi. Karena merasa harga dirinya telah hancur, Du Yonglang mencoba untuk menampar Pangeran Yikong. Namun hal tersebut tak dapat ia lakukan yang seketika dirinya terpental. Sebelum menyentuh air, Du Yonglang berteriak meminta tolong padanya bahwa saat ini dirinya sudah tak bisa lagi menyentuh air. Pangeran Yikong yang penasaran tentunya ia menanyakan akan hal yang sebenarnya terjadi padanya. Di sini Du Yonglang mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah tak bisa kembali ke dalam laut dikarenakan ekor duyung yang sudah menjadi sepasang kaki sempurna. Pangeran Yikong yang paham akan perkataan Du Yonglang, ia menanyakan siapa yang melakukan hal yang sedemikian padanya. Du Yonglang menjawab bahwa yang merampas mahkota kehormatannya tak lain ialah Raja suku Es saat ini, yang tentunya Pangeran Yikong. Dengan penuh kebingungan, Pangeran Yikong mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia tak melakukan hal yang sangat bejat tersebut. Karena merasa sangat bersalah, Pangeran Yikong bergegas menuju ke dalam Taman Bunga Sakura untuk mencari sebuah petunjuk agar bisa menemukan pelaku yang menghancurkan kehormatan Du Yonglang. Tak berselang lama, Pangeran Yikong melihat sehelai daun berwarna kuning yang usai terbakar oleh sihir api. Disinilah ia mulai berpikir serius untuk menemukan pemilik sihir tersebut. Dan benar saja di dalam istana suku api, Pangeran Yanxi memberikan batu air mata suku Duyung yang baru ia dapatkan pada sang ayah. Berkat usahanya yang gigih, sang ayah memberikan sebuah pusaka tombak api pada Pangeran Yanxi karena keberhasilan dirinya mendapatkan batu air mata asli dari suku Duyung. Ketika sedang tertawa bahagia, tiba-tiba Pangeran Yikong menghajar dirinya hingga tak berdaya. Disinilah ia menanyakan akan dugaannya pada Pangeran Yanxi. Dengan nada santuy, Pangeran Yanxi menjawab bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut pada Du Yonglang. Tanpa basa-basi yang lama, Pangeran Yikong melesat dan menghajar Pangeran Yanxi. Di saat terdesak dan akan terhunus oleh tombak api, seketika datanglah Putri Yanda melerai pertarungan mereka. Di sinilah Pangeran Yikong mengatakan pada mereka bahwa kedatangan dirinya di istana suku api untuk membalaskan dendam atas perbuatan keji Pangeran Yanxi, yang tentunya ia akan membunuh Pangeran Yanxi dan orang yang menghalangi dirinya. Pangeran Yanxi yang merasa nyawanya terancam, ia meminta bantuan pada Putri Yanda untuk menyerang Pangeran Yikong. Namun